Saya adalah Profesor Dr. Sahari MA. Saya adalah bagian dari keluarga besar di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dan saya juga alumni IAIN Pontianak yang telah mengabdikan diri dalam berbagai peran akademis maupun manajerial, mulai sejak pertama diangkat menjadi Direktur Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak, selanjutnya menjadi Wakil Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab, kemudian selanjutnya menjadi Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Pontianak, hingga akhirnya menjadi Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mendalam, saya kira, tentang dinamika perguruan tinggi, mulai dari proses pembelajaran, proses penelitian, maupun proses pengabdian hingga tata kelola kelembagaan. Keputusan saya mencalonkan diri sebagai calon rektor bukan didasarkan pada ambisi semata, ambisi jabatan semata, melainkan panggilan pengabdian. Saya melihat IAIN Pontianak saat ini berbeda pada momentum penting, berada pada momentum penting dalam sejarah perkembangannya. Kita memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan kemajuan, baik dalam penguatan kualitas akademik, transformasi kelembagaan menuju universitas, peningkatan reputasi internasional, maupun penguatan kontribusi kepada masyarakat Kalimantan Barat khususnya maupun Indonesia umumnya. Sebagai satu-satunya PTKIN tentunya di Kalimantan Barat yang berada di wilayah perbatasan dan kawasan Borneo, yang mana ditempati Borneo oleh 3 negara, IAIN Pontianak memiliki posisi strategis tentunya. Kampus ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, pusat pengembangan Islam yang moderat, serta relevan dengan tantangan zaman. Atas dasar itu, saya menawarkan konsep pengembangan yang saya sebut WISE Campus, yaitu WOSIF, Innovation, Sustainability, dan Empathy. Pertanyaan yang bagus. Menjadikan IAIN sebagai perguruan tinggi, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ulung, yang terbuka, dan berdaya saing global. Ini dalam saya bagi dalam beberapa stressing, diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi berstandar internasional dengan kualitas unggul, mengembangkan fakultas serta program studi baru yang sesuai kebutuhan masa depan, dan mendorong program studi yang ada untuk memperoleh akreditasi internasional. Kalau yang belum unggul, diunggulkan dulu.
Kedua, mendorong penelitian dan inovasi yang berdampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat tentunya. Yang ketiga adalah meningkatkan akhlak mulia dan kesejahteraan mahasiswa melalui kampus yang ramah, inklusif, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya adalah membangun lingkungan kampus yang inklusif, menjunjung tinggi etika akademik dan kesetaraan gender, meningkatkan tata kelola sumber daya manusia yang transparan dan akuntabilitas. Berikutnya adalah memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi akademik, masyarakat, serta sektor industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui itu, tentunya juga melanjutkan transformasi kelembagaan menuju WIN yang sangat diharapkan sekarang ini. Perubahan status dari Satker tentunya nanti menjadi PLO. Pembangunan kampus 2 yang sangat penting, yang bersifat modern dengan konsep Green Campus, serta mewujudkan Eco-Islamic Smart Campus. Dengan konsep yang saya canangkan adalah konsep WISE Campus sebagai pondasi. WISE itu terdiri 4 kata, worship, yang dimaksud adalah pondasi spiritual dalam seluruh pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, ibadah yang dimaknai sebagai aktivitas akademik dengan integritas, profesionalitas, dan orientasi kemaslahatan universal yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Innovation, innovation. Transformasi menuju PTKIN berdasarkan global melalui strategi penyediaan lahan berbasis kemitraan, akses pendanaan internasional, integrasi keilmuan pesantren, pusat studi Islam kawasan perbatasan, global visiting scholar, inovasi Tridharma, sustainability, komitmen terhadap pelestarian lingkungan, keadilan sosial dan kelola ekonomi beretika, diwujudkan melalui pembangunan kampus 2 sebagai Green Campus, Eco-Islamic Smart Campus, Green Region, dan Eco-Teologi, dan targetnya adalah University International Green Metric. Empati, kampus yang ramah, inklusif, berorientasi pada nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, layanan disabilitas, pencegahan kekerasan seksual, serta kepemimpinan empati. Saya kira itu. Strategi itu diantaranya adalah memperkuat kesiapan akademik, memastikan seluruh program studi, kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya akademik siap mendukung karakter universitas yang unggul dan adaptif. Kedua adalah penguatan sumber daya manusia, melanjutkan program peningkatan kapasitas SDM melalui studi lanjut, sertifikasi, pelatihan profesional, kolaborasi riset, dan jejaring akademik internasional. Yang ketiga adalah memperkuat budaya riset yang risetnya berinovasi dan berdampak maksudnya. Selain itu memperkuat penelitian yang
produktif, kolaboratif yang berdampak nyata bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah memperkuat tata kelola modern berbasis digital, sistem yang efektif, transparan, akuntabel, responsif terhadap perubahan. Yang kelima adalah memperkuat identitas akademik, menjadikan UIN Pontianak sebagai pusat studi Islam, kawasan perbatasan, pusat kajian Borneo. Ini penting karena berhadapan langsung dengan negara tetangga, serta pusat pengembangan moderasi beragama dalam masyarakat yang multikultural. Program unggulan untuk meningkatkan kualitas ini diantaranya ada pendidikan. Tentunya di sini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi kurikulum berbasis cinta yang diintegrasikan ilmu agama, sosial humaniora, dan sains teknologi. Implementasi teknologi pembelajaran yang bersifat digital, kolaborasi lintas program studi dan fakultas. Berikutnya program visiting lecturer dan teaching exchange dengan perguruan tinggi mitra baik nasional maupun internasional. Optimalisasi program peningkatan kapasitas SDM melalui beasiswa, melalui pelatihan, dan juga kolaborasi riset global. Berikutnya adalah internalisasi program studi melalui akreditasi internasional. Yang belum unggul diunggulkan dulu, yang sudah unggul akreditasi internasional seperti FIBA, AUMKIE, dan ESIC. Berikutnya adalah menjadikan IAIN Pontianak sebagai pusat kajian Islam dan studi Borneo. Yang kedua adalah tentang penelitian, riset, dan inovasi. Tentang riset ini adalah dibagi dalam beberapa hal, penataan sistem penelitian dosen dan mahasiswa yang berintegritas serta memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Islam, kemanusiaan, dan berkelanjutan ekologi Borneo. Kedua, memperkuat pengembangan jurnal ilmiah bereputasi nasional menuju akreditasi internasional bereputasi. Berikutnya adalah membentuk pusat studi keilmuan pesantren, yang mana ini belum ada yang membentuk pusat studi keilmuan pesantren yang bersifat turos, ilmu falak misalnya, ilmu arud, ilmu balaghah, kajian turos secara metodologi. Mengembangkan Border Islamic Study Center untuk kajian Islam lintas batas, baik sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, serta diplomasi akademik dengan Malaysia dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah tentang pengabdian kepada masyarakat. Penguatan model pengabdian berbasis riset di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan dikenal dengan 3T. Pengabdian masyarakat berbasis ekologi di wilayah pesisir, perdesaan, dan perbatasan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah program Green Religion dan Ekoteologi sebagai karakter akademik kampus. Penguatan kerjasama dengan industri dan lembaga pemerintah untuk magang MBKM bersertifikat. Inilah mungkin program unggulan yang dimaksud.
strategi untuk meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa. Di antaranya adalah satu, memperkuat distingsi akademik yang unik dan tidak dimiliki oleh PTKIN atau PTN lainnya. Menjadikan IAIN Pontianak sebagai pusat studi Islam kawasan perbatasan. Menjadikan sebagai pusat studi Borneo, kajian komprehensif tentang Pulau Kalimantan dari perspektif keislaman, perspektif sosial, perspektif budaya, dan perspektif lingkungan. Menjadikan rujukan pengembangan Islam yang moderat dalam masyarakat yang bersifat multikultural. Kedua adalah membangun kampus yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman. Di antaranya adalah penerimaan mahasiswa non-muslim melalui jalur mandiri portofolio keberagaman. Karena di situ ada program studi agama-agama. Saya kira cocok untuk itu. Karena di perguruan tinggi negeri keagamaan di lain tempat ada yang seperti itu. Pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusi. Kampus ramah perempuan, yaitu adanya ruang laktasi, adanya kesetaraan gender, dan lainnya. Yang ketiga adalah menawarkan program-program unggulan yang menarik bagi minat calon mahasiswa, misalnya Global Visiting Scholar and KI Collaboration. Nah, ini belum dibentuk, belum ada. Kesempatan belajar langsung dengan ulama dan akademisi internasional. Ini penting. Program pertukaran mahasiswa lintas negara dengan Malaysia dan Asia Tenggara. Kalau di tempat lain kita kurang maksimal, padahal kita satu negara ya dengan negara lain. Integrasi keilmuan pesantren, ilmu falak misalnya, tidak diberi payung di sini. Sehingga untuk membentuk program studi itu sangat susah. Misalnya kitab turos di pesantren tidak diberi payung di institusi ini, sehingga kita membuka sastra Arab dan segala macamnya itu susah. Nah itu. Yang keempat adalah meningkatkan reputasi dan daya saing melalui akreditasi internasional. Target akreditasi internasional, program studi seperti PIBA, UNKIE, dan seterusnya. Target University International Green Metric World University Ranking sebagai indikator kampus berkelanjutan. Yang kelima adalah memperkuat kerjasama dengan pesantren dan masyarakat, mengintegrasikan mata kuliah berbasis turos ke dalam kurikulum. Karena di IAIN ini agak sedikit yang menggunakan turos ya. Padahal itu penting karena IAIN. Kalau di Untan itu turosnya kan Inggris di Universitas Umum. Kalau kita ini turosnya dua, bahasa Arab dan Inggris. Saya kira itu penting. Berikutnya adalah membangun kampus yang humanis dan berkeadaban. Maka di dalam konsep saya tadi, di atas itu ada konsepnya worship, empathy, sustainability, nah itu ya, innovation. Nah itu. Saya berharap nantinya kalau ini yang sangat diharapkan menjadi win tentunya. Menjadi win itu adalah dengan membuka program-program yang inovatif, yang sebagaimana saya jelaskan tadi, yang di sekitar kita itu belum ada program studinya yang inovatif. Maka dengan itu
ada nilai kebaruannya, ada nilai jualnya untuk IAIN yang akan menjadi UIN. Jangan menjadi UIN rasanya IAIN, tapi keinginannya adalah UIN ya UIN gitu ya. UIN yang rasanya UIN. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.